Jemaat yang terkasih, kita bertemu kembali di akhir pekan untuk hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025. Kita segera mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, tertulis dalam Mazmur pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab ia tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, bagaimana kita bisa terbuka atau bisa dekat dengan orang lain? Terbuka di sini lebih mengarah kepada mampu berbincang-bincang, berbicara dengan secara leluasa, bahkan juga nyaman ketika kita menyapa, dan sampai mencurahkan segala perasaan. Kita pasti mengenal orang-orang yang seperti ini. Apalagi kalau kita mampu mencurahkan segala perasaan, nyaman bercerita, yang pasti orang ini sudah kita kenal dan dia sudah mengenal kita. Dengan cara pengenalan satu dengan yang lainnya, maka akan timbul rasa percaya. Semakin kita percaya kepada orang lain, maka semakin kita terbuka. Semakin kita percaya kepada orang lain, maka kita mampu mencurahkan isi hati, bahkan juga hal-hal yang membuat kita tertekan, yang membuat kita bahagia kepadanya. Dan rasa percaya ini akan berubah menjadi rasa sayang. Sehingga pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita mampu mencurahkan nyaman terhadap seseorang, bahkan kita bisa berbincang-bincang dengan sangat leluasa, kita dipastikan mengenal orang ini dengan sangat baik. Dengan pengenalan itulah kita menjadi sayang terhadap dia. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, hubungan kita dengan Tuhan pun demikian juga. Bila kita sudah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sangat baik, maka kita akan menceritakan seluruh isi hati kita, seluruh hari-hari kita, seluruh pengalaman kita kepada dia. Hubungan yang erat antara kita dengan Tuhan adalah hubungan yang terbentuk karena rasa percaya. Rasa percaya Tuhan melindungi, rasa percaya Tuhan mendengar segala kisah, rasa percaya Tuhan menenteramkan segala badai, bahkan juga Tuhan menolong dan memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga timbullah rasa percaya di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan bisa menjadi tempat di mana bisa berkeluh kesah, di mana bisa menceritakan segala sesuatunya, bahkan mencurahkan perasaan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bagaimana kita mengenal saudara kita, teman kita, yang menjadi tempat kita menukar rasa dan menukar perasaan,
Itu sudah pasti dengan pengenalan yang sangat dalam. Begitu juga dengan Tuhan. Bila kita mengenal Dia dengan sangat dalam, dengan dua cara. Yang pertama, mengenal Dia melalui firman-Nya. Firman adalah Tuhan, Tuhan adalah firman. Setiap orang yang ingin mengenal Tuhan haruslah mau mendengarkan dan membaca firman. Begitu juga ketika kita membaca dan mendengarkan firman, maka kita tahu siapa Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pengenalan yang kedua adalah pengenalan bersama dengan Tuhan dalam pengalaman hidup. Orang mungkin akan meninggalkan kita ketika kita susah, ketika kita tertekan, berbeban berat. Tapi Tuhan dalam pengalaman hidup kita tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun, sejenak pun. Bahkan di saat kita tidur sekalipun, Dia memberkati dan menyertai kita. Menjagai kita di malam yang gelap, menyertai kita dalam hari yang bercahaya. Karena memang Tuhanlah yang benar-benar mampu bersama dengan pengalaman kehidupan kita. Jadi ada dua cara bagaimana kita mengenal Tuhan, dengan firman-Nya dan dalam pengenalan dan pengalaman kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ini juga yang terjadi dalam kehidupan pemazmur sendiri. Bagaimana dia mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Ini merupakan pengenalan yang sangat dalam, pengenalan yang sungguh-sungguh, karena Tuhan telah terlibat dalam kehidupan pemazmur sendiri. Demikian juga dengan kita. Tuhan sering dan terlalu sering terlibat dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita bernafas pun, kita bersama dengan Dia. Oleh karena itu, curahkanlah segala kehidupanmu kepada Dia. Dia adalah Allah yang bisa dipercaya. Dia adalah tempat untuk berbincang-bincang. Dia adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Dan Dia ada bersama pengalaman kehidupan kita. Tidak akan pernah kita ditinggalkan. Dan tidak akan pernah Dia membiarkan kita melewati hari-hari tanpa perlindungan tangan-Nya. Oleh karena itu, senantiasalah di dalam Tuhan. Dia tidak akan pernah pergi. Dia selalu bersama dengan kita. Amin, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan berikan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan. Sampai pada pagi ini, kami melihat kuasa Tuhan melalui nafas kehidupan, dan juga penjagaan Tuhan dari malam hari sampai pada pagi ini. Semuanya itu karena kekuatannya daripada Tuhan. Biarkanlah firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Kami mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan melalui pengalaman kehidupan kami bersamanya. Karena kami tahu hanya Tuhanlah menjadi teman dalam suka dan duka. Di mana ketika orang lain meninggalkan kami, Tuhan menyertai. Ketika orang lain tidak mau mendekati kami karena kesusahan kami, Tuhan menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, dalam pengenalan kami akan kuasa-Mu, ajarkan kami Tuhan untuk bertekun mencari Tuhan dan juga melakukan segala perintah-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Pakailah hidup kami Tuhan menjadi sesuatu yang berarti agar nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.